Halo everybody, balik lagi bersama saya Taufik Hidayat. Kali ini saya akan membahas alur dari sebuah film yang menceritakan tentang masa depan ketika umat manusia berhasil menguasai planet-planet lain. Mereka menemukan sebuah planet yang terdiri dari hamparan pasir sangat luas, tetapi di dalamnya terdapat kekayaan alam yang sangat melimpah, sehingga banyak orang yang memperebutkan kekuasaan planet tersebut. Namun tanpa disadari, ternyata di sana juga ada cacing pasir raksasa yang sering dianggap sebagai dewa oleh para penduduk lokal. Lalu, apa yang akan terjadi jika cacing tersebut menyerang manusia? Tanpa banyak spoiler, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di masa depan, tepatnya pada tahun 10.191, ketika umat manusia berhasil memecahkan berbagai misteri yang selama ini tersimpan di seluruh alam semesta, mereka pun mulai melakukan perjalanan luar angkasa dari satu planet ke planet lain, hingga akhirnya mereka menjadikan beberapa planet sebagai suatu negara yang dipimpin oleh seorang kaisar tertinggi bernama Saddam. Empat negara ini terbentuk dari beberapa keluarga bangsawan yang sangat patuh serta loyal terhadap sang kaisar tertinggi. Dan setiap kepala keluarga bangsawan diberikan wewenang untuk memimpin suatu planet yang akhirnya menjadi rumah bagi seluruh prajurit beserta keluarga bangsawan itu sendiri. Di antara banyaknya planet yang mereka kuasai, salah satu planet bernama Arrakis merupakan suatu planet yang terdiri dari hamparan padang pasir dengan kondisi cuaca yang sangat ekstrem. Namun di balik semua itu, planet Arrakis ternyata menyimpan sebuah kekayaan alam yang jauh lebih mahal dari uang, emas, atau bahkan berlian, yaitu rempah-rempah. Rempah-rempah ini memiliki khasiat yang dapat meningkatkan ketahanan tubuh seorang secara drastis, sehingga rempah-rempah itu sangat penting bagi mereka yang sering melakukan perjalanan luar angkasa. Arrakis kemudian menjadi sebuah planet yang sangat berharga bagi seluruh alam semesta, hingga membuat beberapa keluarga bangsawan berniat untuk menguasai seluruh planet tersebut. Lalu, film pun baru saja dimulai. Beralih ke seorang wanita bernama Chani yang merupakan penduduk lokal dari planet Arrakis mengatakan bahwa selama ini keluarga bangsawan bernama Harkonnen telah menguasai planet itu, bahkan jauh sebelum ia dilahirkan. Yang mana hal itu membuat Harkonnen menjadi hangat kaya raya, bahkan jauh lebih kaya dari sang kaisar itu sendiri. Meski begitu, para Harkonnen ternyata sangatlah kejam terhadap kaum Arrakis, sehingga kaum Arrakis pun mencoba menyerang mereka. Namun semua itu hanyalah sia-sia karena Harkonnen memiliki pasukan elit yang sangat kuat. Suatu hari, sang kaisar tiba-tiba memerintahkan para Harkonnen untuk pergi dari Arrakis. Tetapi, Chani sangat yakin bahwa kaisar itu pasti akan mengirimkan orang lain yang akan menindas kaum Arrakis. Beralih ke sebuah planet yang dipimpin oleh bangsawan bernama Leto yang merupakan pemimpin dari keluarga Atreides. Seorang pemuda bernama Paul yang merupakan satu-satunya pangeran Atreides tiba-tiba saja terbangun setelah ia mengalami sebuah mimpi. Paul memiliki seorang ibu bernama Lady Jessica yang juga merupakan salah satu anggota dari sebuah organisasi bernama Benedicere Benecer. Merupakan sebuah organisasi khusus wanita yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi seseorang hanya dengan perkataannya saja yang mereka sebut sebagai The Voice. Selama ini, Jessica telah mengajarkan Paul tentang semua ilmu yang ia pelajari dari Benedicere, karena Paul memiliki kekuatan spesial yang dapat melihat masa depan, serta kekuatan lain yang masih tersimpan di dalam dirinya. Suatu hari, beberapa anggota dari badan politik bernama Leningrad yang mewakili seluruh anggota bangsawan tiba-tiba saja datang menemui mereka untuk menyampaikan sebuah pesan penting dari kaisar tertinggi. Dalam pesan itu, kaisar menyuruh Leto dan seluruh pasukannya pergi ke arah Arrakis untuk menggantikan Harkonnen dalam menambah rempah-rempah, sehingga Leto pun menyetujuinya untuk menciptakan kedamaian pada Arrakis selama ia memimpin di planet tersebut. Setelah pertemuan itu, Leto kemudian meminta beberapa pasukan elit untuk bersiap-siap karena sebentar lagi mereka akan dikirim menuju arah Arrakis sebagai mata-mata di sana. Paul mencoba memperingati salah satu prajurit terbaik yang juga teman dekatnya, yaitu Duncan. Ia pernah bermimpi tentang kematian Duncan saat ia berada di planet Arrakis. Tetapi meski begitu, Duncan mencoba menenangkan Paul bahwa ia pasti baik-baik saja karena ia bukanlah seorang prajurit yang lemah. Setelah itu, Paul mencoba meminta ayahnya agar ia diizinkan untuk ikut bersama Duncan menuju Arrakis, tetapi sayangnya Leto tak mengizinkannya karena Paul merupakan satu-satunya masa depan bagi keluarga Atreides.
Leto menyadari bahwa sang kaisar saat ini sedang membuat skenario agar Atreides berperang dengan Harkonnen, karena sebagian bangsawan sangat menginginkan agar keluarga Atreides lah yang memimpin sebagai seorang kaisar. Di planet Arrakis nanti, Leto akan mencoba bersekutu dengan para penduduk asli Arrakis atau biasa disebut sebagai Fremen, karena selain menambah kekuatan tempur, ia juga ingin membebaskan bangsa Arrakis dari penjajahan yang selama ini membuat mereka menderita. Mendengar hal itu, Paul kemudian mencoba melatih ilmu bela dirinya bersama salah satu bawahan Leto yang bernama Gurih Alex. Mereka memakai sebuah alat berbentuk seperti gelang yang berfungsi untuk memberikan lapisan pelindung transparan pada seluruh tubuh agar mereka tak mudah terluka. Sementara itu, di planet GJ Prime, tempat keluarga Harkonnen bersama Baron memimpin dari keluarga Harkonnen dan keponakannya yang bernama Raban sedang membahas tentang kekuasaan mereka yang telah diberikan pada Atreides oleh kaisar tertinggi. Merasa kecewa, Raban mencoba menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan oleh kaisar itu, tetapi Baron mencoba menenangkannya karena semua ini hanyalah sebuah permulaan. Di sisi lain, Jessica tiba-tiba membangunkan Paul dan menyuruh seorang dokter bernama Dr. Weh untuk memeriksakan kondisi vital Paul terlebih dahulu. Merasa bingung, Paul pun mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di sana dan ternyata salah satu petinggi di Benedicare, yaitu Jayus Helen Mukhayyam, datang ke sana untuk mencari tahu apakah Paul merupakan seorang terpilih yang selama ini mereka nantikan. Helen mencoba mengetes Paul dengan cara memasukkan tangannya ke sebuah kotak dan ternyata Paul dapat melewati ujian tersebut. Yang mana hal itu menandakan bahwa Paul memiliki kekuatan besar yang masih tertidur di dalam dirinya. Kemudian setelah Helen pergi, Jessica mengatakan pada Paul bahwa selama ini Benedicare telah mengendalikan pemerintahan dari balik bayangan. Dengan hati-hati, mereka telah mengatur beberapa garis keturunan agar melahirkan seorang anak terpilih yang memiliki potensi untuk menyelamatkan para Fremen dari kekejaman Harkonnen. Singkat cerita, Leto beserta seluruh keluarga besar Atreides akhirnya tiba di Arrakis dengan didampingi oleh prajurit terbaik mereka. Namun tanpa mereka sadari, ternyata mereka justru disambut dengan sangat baik oleh para Fremen. Karena para Fremen percaya bahwa Paul merupakan seorang terpilih yang dapat menyelamatkan mereka dari kesengsaraan. Lalu saat Paul dan yang lain tiba di rumah baru mereka, Paul mencoba mempelajari beberapa hal tentang Arrakis, termasuk cacing pasir yang dapat tumbuh sepanjang 400 meter. Tampaknya cacing pasir itu sangatlah tertarik dengan suara sehingga para preman sering menggunakan teknik jalan pasir yang dapat menirukan suara desiran pasir ketika mereka berjalan di gurun. Saat Paul sedang fokus pada pelajarannya, tiba-tiba muncul seekor serangga pembunuh dari dalam tembok yang mencoba menyerangnya. Tetapi pada akhirnya, Paul berhasil menangkap serangga tersebut. Ternyata orang yang mengendalikan itu merupakan mata-mata dari Harkonnen yang telah dikubur di dalam tembok selama 6 minggu. Hanya untuk melakukan sebuah tugas, yaitu membunuh Paul. Di sisi lain, Helen datang menemui Baron untuk menyampaikan sebuah pesan dari Kaisar bahwa Kaisar akan memberikannya beberapa pasukan demi menambah kekuatan yang dimiliki oleh Baron. Selain itu, Helen mengatakan bahwa Baron bebas membunuh siapapun kecuali Jessica dan Paul karena mereka berdua berada dalam perlindungan Benedicare. Awalnya Baron menyetujui permintaan Helen tersebut, tetapi saat Helen pergi, ia pun berniat untuk membunuh mereka berdua dengan melemparkan mereka pada cacing pasir raksasa. Kembali ke arah Arrakis, setelah Paul dan lainnya selesai melakukan rapat, mereka akhirnya bertemu dengan Don Kang yang baru saja kembali dari misinya setelah hidup bersama para preman selama beberapa minggu di padang pasir. Junkan pun menceritakan kepada mereka tentang kelompok para preman yang disebut sebagai Hits, serta ketua mereka yang bernama Stilgar. Kemudian, setelah Leto dan Stilgar bertemu, Leto berjanji bahwa selama ia memimpin Arrakis, ia tak akan pernah memburu parasit seperti yang dilakukan oleh Baron sebelumnya. Keesokan harinya, Leto, Paul, dan lainnya berniat melakukan pengamatan terhadap para pekerja yang sedang memanen rempah-rempah di padang pasir. Namun sebelum itu, mereka sempat bertemu dengan ahli ekologi dari kekaisaran serta seseorang preman yang bertugas untuk mengecek pakaian yang sedang mereka pakai, karena pakaian itu merupakan pakaian khusus yang dapat mengubah keringat menjadi air minum. Sehingga selain melindungi dari panas, pakaian itu juga bisa digunakan untuk mencegah tubuh kehilangan cairan.
Lalu setelah siap mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah mesin yang digunakan untuk mengambil rempah-rempah. Tetapi ketika mereka melihat ada seekor cacing yang sedang menuju ke mesin itu, sehingga mereka pun berniat untuk mengevakuasi seluruh orang yang ada di dalam mesin tersebut. Sementara cacing itu bergerak dengan sangat cepat menuju ke arah mereka. Paul mencoba turun dari pesawat dan mengarahkan para pekerja untuk segera pergi dari sana. Tetapi Paul tak sengaja menghirup rempah-rempah yang ada di dalam pasir. Tiba-tiba Paul mulai mendapatkan penglihatan yang aneh hingga membuat dirinya tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Helen pun segera menjemput Paul, tetapi karena cacing itu sudah terlalu dekat, mereka pun sempat kewalahan saat sedang berlari di atas pasir tersebut. Pada akhirnya, mereka semua berhasil naik ke dalam pesawat. Sementara itu, mesin permanen rempah-rempah itu dimakan oleh cacing raksasa yang berukuran sangat besar. Kemudian ketika mereka sudah di rumah, Paul menceritakan semua mimpi yang ia alami pada ibunya tentang seorang wanita preman bernama Canide. Dan selain itu, ia juga melihat ibunya yang sedang menggendong seorang bayi dengan mata biru. Seperti preman yang mana mata biru itu menandakan bahwa mereka sering menghirup bau rempah-rempah. Atau bisa disimpulkan bahwa mereka tinggal di gurun selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Mendengar hal itu, Jessica pun sangat ketakutan dengan apa yang akan terjadi pada mereka. Sementara itu, di planet Salosa tempat Kaisar berada, para pasukan sedang bersiap-siap karena sebentar lagi mereka akan berangkat menuju Arrakis bersama pasukan dari Harkonnen untuk berperang melawan pasukan Atreides. Meski mereka tahu bahwa pasukan Atreides sangatlah kuat, mereka tak menghiraukannya karena saat ini mereka memiliki jumlah pasukan yang jauh lebih banyak daripada Atreides. Malamnya, saat Leto menyadari bahwa para penjaga telah dibunuh oleh seseorang, tiba-tiba saja muncul serangga pembunuh yang menyerang punggungnya hingga akhirnya serangga itu berhasil menembus armor miliknya dan membuat Leto lumpuh seketika. Ternyata selama ini Dr. Yuan telah membocorkan informasi pada Baron, bahkan ia juga sempat mematikan sistem pertahanan yang ada agar pasukan musuh bisa menyerang mereka. Ia terpaksa melakukan hal itu karena Baron telah menculik dan menyiksa istrinya, sehingga ia rela melakukan segala cara agar ia bisa menyelamatkan istrinya. Meski begitu, Dr. Yuan memberikan kesempatan pada Leto dengan cara mengganti giginya dengan gigi palsu yang dapat mengeluarkan racun agar Leto bisa membunuh Baron. Tak lama kemudian, pesawat mereka pun mulai dijatuhi bom yang dapat menembus armor sehingga Helek dan para pasukan hanya bisa menunggu kedatangan pasukan musuh dan mencoba melawannya daratan. Tapi pada akhirnya satu persatu dari mereka mulai tumbang karena pasukan musuh jauh lebih banyak dari pasukan Atreides. Di sisi lain, setelah Junkan berhasil mengalahkan beberapa pasukan musuh, ia mencoba mencari Leto, Paul, dan Jessica. Tetapi karena ia tak bisa menemukan satupun dari mereka, dia akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana menggunakan sebuah pesawat capung yang berhasil ia rebut dari pasukan musuh. Sementara itu, Paul dan Jessica yang saat itu sedang dibawa oleh pasukan Harkonnen akhirnya berhasil membebaskan diri dengan cara menggunakan kekuatan poise mereka, sehingga pasukan itu pun mulai menyerang satu sama lain. Mereka berniat kembali ke rumah, tetapi ternyata seluruh tempat itu telah berubah menjadi seperti lautan api, sehingga mereka berdua memutuskan untuk bersembunyi di balik pasir. Namun Paul terlalu banyak menghisap rempah-rempah. Ia pun mulai mendapatkan penglihatan tentang dirinya yang sedang bertarung di tengah perang suci yang terjadi di seluruh alam semesta. Melihat Paul yang sedang ketakutan, Jessica pun mencoba menenangkannya karena ia tahu beberapa besar penderitaan yang akan ditanggung oleh Paul. Di sisi lain, saat Dr. Yuan meminta Baron untuk melepaskan istrinya, Baron justru membunuhnya karena Baron sama sekali tak peduli dengan The Blues. Lalu Baron mendekati Leto yang sedang terbaring lumpuh. Tiba-tiba Leto mengembuskan napas beracun yang sebelumnya diberikan oleh Dr. Weh hingga membuat seluruh ruangan itu dipenuhi oleh racun yang sangat mematikan. Kejadian itu pun menewaskan seluruh anak buah Baron yang saat itu sedang berada di sana. Tetapi ternyata Baron berhasil bertahan hidup karena sebelumnya ia telah mengaktifkan armornya terlebih dahulu. Sementara itu, saat Paul dan Jessica keluar dari persembunyiannya, Junkan akhirnya berhasil menemukan mereka berdua, sehingga ia pun meminta maaf karena ia tak bisa melindungi Leto dan yang lainnya. Kemudian saat badai pasir akan tiba, mereka bertiga serta Dr. Kailash mencoba berlindung dari badai.
di sebuah stasiun tua yang dulunya pernah digunakan untuk pengujian ekologi. Tetapi tanpa mereka sadari, ternyata pasukan Shadowcar telah mengetahui keberadaan mereka, sehingga Duncan pun mencoba menahan para pasukan Shadowcar agar Paul dan yang lain bisa pergi dari sana. Dengan seluruh kemampuannya, Duncan berhasil mengalahkan beberapa pasukan hingga akhirnya ia terkena serangan dan meninggal dunia. Sementara itu, Paul dan lainnya berhasil menemukan jalan keluar, tetapi karena pesawat yang ada di jalur evakuasi itu hanya cukup untuk 2 orang saja, sehingga Dr. Khan pun menyuruh Paul dan Jessica pergi terlebih dahulu. Dr. Khan kemudian menyalakan alat bernama Temper agar cacing pasir itu datang ke arahnya, tetapi sayangnya para pasukan Shadowcar berhasil menusuknya dari belakang. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja mereka mulai terhisap ke dalam pasir, hingga akhirnya mereka semua dimakan oleh cacing pasir raksasa itu hidup-hidup. Di sisi lain, Paul dan Jessica berusaha kabur dari kejaran pasukan Shadowcar hingga akhirnya mereka terpaksa masuk ke dalam badai pasir yang memiliki kecepatan 800 Dengan kemampuan kph. Yang dimiliki oleh Paul, mereka berdua berhasil keluar dari badai dengan selamat, tetapi sayangnya pesawat yang mereka gunakan mengalami kerusakan yang sangat parah, sehingga mereka pun harus bertahan hidup di atas hamparan pasir yang sangat luas. Dengan menggunakan penglihatan miliknya, Paul akhirnya berhasil menemukan jalan menuju tempat Stilgar. Tetapi, meski mereka sudah menggunakan teknik jalan pasir, mereka tak sengaja menginjak jebakan drum pasir milik para preman. Sehingga mereka berdua pun berusaha lari sekencang-kencangnya menuju bebatuan yang ada di dekat sana. Karena cacing pasir itu mulai mengejar mereka, tiba-tiba seorang menyalakan alat temper sehingga cacing itu pun pergi menuju temper tersebut. Tak lama setelah itu, Paul dan Jessica akhirnya menemukan keberadaan Stilgar, tetapi karena ia menganggap bahwa Jessica merupakan seorang wanita tua yang lemah, ia pun mencoba berduel dengannya, namun ternyata ia tak tahu bahwa Jessica juga memiliki kemampuan bela diri, sehingga Jessica berhasil mengalahkan Stilgar. Setelah kejadian itu, Stilgar akhirnya percaya pada mereka dan mencoba membawa mereka menuju tempat persembunyiannya. Tetapi salah satu preman bernama James justru menolak keputusan tersebut, sehingga ia pun menantang Paul untuk berduel. Dengan tradisi preman, yaitu siapapun yang kalah maka ia harus kehilangan nyawanya. Dengan menggunakan pisau pemberian sani, Paul mencoba berduel dengan James. Tetapi, meski ia lebih unggul dalam pertarungan tersebut, Paul tak ingin membunuh James. Karena sebelumnya ia tak pernah membunuh seorang dengan tangannya sendiri. Namun saat ia mendapatkan penglihatan bahwa ia akan mati jika tak melepaskan masa lalunya, Paul akhirnya terpaksa membunuh James, meski sebenarnya ia tak ingin melakukan hal tersebut. Setelah pertarungan itu, para preman pun mulai mempercayai bahwa Paul merupakan seorang yang terpilih, dan ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju tempat persembunyian, mereka sempat melihat seseorang preman sedang mengendarai cacing pasir yang mereka anggap sebagai kekuatan gurun pasir. Tetapi meski begitu, Candi mengatakan bahwa semua ini hanyalah awal saja, karena mereka memiliki banyak hal lain yang jauh lebih hebat dari kejadian tersebut. Lalu film pun tamat.